Ya baik, semua sudah mengisi presensi. Kuliah kita pada siang hari ini akan segera dimulai. Terima kasih untuk kehadiran adik-adik mahasiswa pada siang hari ini. Baik, ini materi yang kedua dari dokter, dan materi yang terakhir karena minggu depan kita akan ujian topik ya, khusus untuk materi yang sudah dokter berikan. Semua sudah memiliki email Unsrat? Semua sudah memiliki email Unsrat ini? Sudah semua? Sudah, dokter. Oke. Sudah, dokter. Karena sudah, dokter. Untuk ujian topik minggu depan, ini kan sudah pertemuan yang ketiga. Untuk ujian topik minggu depan, rencananya dokter akan kasih learning ya, Unsrat. Jadi harus memiliki email Unsrat supaya tidak tidak mengalami kendala nantinya kalau memakai email yang lain ya. Sebaiknya kalau dokter menggunakan email Unsrat, karena Anda harus mengurus itu. Kalau menggunakan e-learning Unsrat, email Unsrat lebih baik ya untuk aksesnya. Oke, baik. Hari ini kita masuk dalam topik yang kedua, tentang konsep dasar sosiologi antropologi kesehatan. Yang lalu kita sudah membahas untuk konsep dasar khususnya antropologi ya. Antropologi, apa itu antropologi? Cabang-cabang fase-fase perkembangan daripada antropologi, kemudian cabang-cabang daripada antropologi ya, cabang-cabang dari antropologi, kemudian hubungan antara antropologi dengan ilmu-ilmu yang lain. Itu sudah dapat minggu yang lalu. Nanti materi kuliahnya akan dokter bagikan ya, untuk Anda pelajari guna ujian topik minggu depan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan dokter infokan. Yang penting yang dokter tekankan di sini, Anda harus punya email Unsrat ya. Jadi kalau yang belum ada, silakan mengurusnya dari sekarang, karena kalau sudah ujian topik lagi, kalau baru mau bilang dokter belum ada email Unsrat dan sebagainya. Jadi silakan Anda mengurusnya ya, mulai dari sekarang. Kalau yang belum ada, kalau yang sudah ada ya sudah baik. Jadi tinggal mau ujian topik minggu depan. Oke, baik. Hari ini kita masuk dalam konsep dasar sosiologi antropologi kesehatan, yaitu tentang sosiologi dan juga apa itu kesehatan. Karena berbicara sosiologi antropologi kesehatan di sini ada tiga ya, ada itu antropologi, ada sosiologi, ada kesehatan. Nanti kita akan lihat apa sebenarnya itu sosiologi antropologi kesehatan. Kita akan dapat dia punya titik temu nanti. Oke. Ini yang minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita sudah dapat. Dan kita akan masuk yang lalu tentang antropologi, fase-fase antropologi ya. Materi-materinya. Tugas mandiri sudah dapatkan semua? Sudah buat? Karena akan ini tugas mandiri ini kan sudah dibuat atau semua? Sudah cari? Pelajari karena akan keluar di ujian topik nanti. Kuliah jam 14.62, kuliah enak kuliah. Jadi kita masuk dalam konsep dasar antropologi dan sosiologi kesehatan bagian yang kedua. Yang lalu kita sudah bahas panjang lebar tentang antropologi. Sekarang kita masuk dalam sosiologi, ya, sosiologi dan kesehatan. Apa itu sosiologi? Apa itu kesehatan?
Sehingga nantinya kita akan mengerucut ke apa itu antropologi sosiologi kesehatan atau sosioantropologi kesehatan. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas ini dia. Ada yang namanya definisi atau pengertian daripada sosiologi, ada pendekatan sosiologi dan manfaat sosiologi di bidang kesehatan. Ya. Jadi ada 3 sub bahasan kita pada siang hari ini yang akan kita pelajari bersama. Nah, kita masuk dalam pertama pengertian sosiologi. Nah, sosiologi menurut etimologisnya ya sama dengan antropologi yang lalu, etimologisnya ada anthropos dan logos. Sekarang kita masuk dalam pengertian sosiologi menurut etimologis ya. Berasal dari bahasa Latin sosiologi, socius. Socius atau bahasa Latin itu artinya kawan ya. Kawan. Sedangkan logi itu logos. Logos sama dengan antropologi ya. Yang berakhiran logi itu logos berarti kata, bisa juga ilmu ya. Kalau berasal dari bahasa Yunani artinya berbicara ya. Jadi sosiologi itu adalah kita berbicara mengenai kawan atau bisa berbicara mengenai masyarakat ya. Jadi sosiologi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial. Jadi ada struktur sosial, proses sosial, dan juga di dalamnya termasuk perubahan sosial. Jadi ingat baik-baik ya. Kalau yang lalu antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, ya. Kalau berbicara sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, ya. Di mana di dalam masyarakat tersebut ada struktur sosial, ada proses sosial, dan juga perubahan sosial. Nanti dari definisi ini kita akan lihat pendekatan sosiologi. Ada model-modelnya yang disebutkan. Ya, menurut ahli ya, di sini ada yang kita kenal ya, yang sangat terkenal Bapak Sosiologi, Augusto Comte. Ya. Beliau mendefinisikan atau mengartikan sosiologi adalah ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil akhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi ini adalah hasil akhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau yang ilmu pengetahuan kan ada banyak. Salah satunya adalah sosiologi. Jadi menurut Augusto Comte, yang Bapak Sosiologi, adalah ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil akhir perkembangan ilmu pengetahuan. Itu sosiologi menurut definisi dari Augusto Comte. Ya. Ada juga definisi sosiologi yang lain ya dari beberapa ahli. Nah, menurut Pitirim Sorokin ya, beliau mendefinisikan atau mengartikan sosiologi adalah pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial ya, aneka macam gejala sosial baik secara ekonomi. Kalau bilang gejala sosial kan bisa dilihat dari ekonomi, agama, moral, hukum, dan politik. Jadi ada pengaruh timbal balik, ada feedback antara berbagai macam gejala sosial yang ada, baik ekonomi, agama, moral, hukum, dan politik. Jadi di dalamnya juga ada pengaruh timbal balik gejala sosial dengan non-sosial, baik secara geografis maupun biologis. Jadi menurut Pitirim Sorokin lebih menitik beratkan bahwa ada pengaruh timbal balik, ada feedback antara macam-macam gejala sosial. Ingat saja baik-baik ya. Kalau menurut Pitirim, sosiologi itu berhubungan dengan gejala sosial. Ya. Ada hubungan timbal balik atau pengaruh timbal balik gejala-gejala sosial yang ada, maupun gejala non-sosial. Nanti kemudian keluar di ujian topik, ingat saja seperti itu. Kemudian, kalau menurut Rochek Warren, ya, sosiologi itu didefinisikan atau diartikan sebagai hubungan manusia dengan kelompok. Jadi manusia itu bagaimana berhubungan dengan kelompok ya. Itu. Kalau William Cockburn dia mendefinisikan bahwa sosiologi itu adalah interaksi sosial dan organisasi sosial.
nanti sebentar ada model-model itu, ada model yang namanya interaksi simbolik. Nah, dari definisi-definisi ini ada muncul nanti sebentar pendekatan sosiologi yang salah satunya yang modelnya yaitu interaksi simbolik. Jadi menurut William Cockburn adalah sosiologi itu interaksi sosial. Jadi ada interaksi. Kalau bilang interaksi kan berarti ada ada komunikasi mungkin ya, ada komunikasi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Seperti itu. Kemudian yang keempat, menurut Selo Sumarjan, beliau mendefinisikan sosiologi itu adalah suatu struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Nah, itu sama dengan yang tadi ya, rasa etimologis bahwa sosiologi itu dilihat dari struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial. Jadi ini ada definisi-definisi yang lain selain yang diutarakan ataupun selain dari etimologis ya dari sudut katanya maupun yang definisi dari Augusto Comte ya. Jadi ada definisi-definisi yang lain mengenai sosiologi. Jadi ada dari pikirin itu lebih ke gejala-gejala sosial maupun non sosial. Kemudian Warren bilang hubungan manusia dengan kelompok. Kemudian William Cockburn mendefinisikan bahwa ada interaksi sosial dan organisasi sosial. Jadi dalam sosiologi itu ada interaksi sosial dan organisasi sosial. Kalau Selo Sumarjan ada struktur sosial, proses sosial, dan juga termasuk perubahan sosial. Itu yang namanya sosiologi. Ya. Nah, kalau Robert Bierstein dia membedakan antara sosiologi dan antropologi, ya. Sosiologi dan antropologi, sehingga mata kuliah ini namanya sosioantropologi. Jadi ada perpaduan antara sosiologi dan antropologi ditambah dengan kesehatan, lebih ke bidang kesehatan ya. Jadi sosiologi menurut Robert Bierstein, dia bilang sosiologi itu lebih kepada masyarakat yang modern, yang lebih kompleksitas. Jadi masyarakatnya lebih ke masyarakat modern. Nanti kalau keluar di ujian topik ya, perbedaan menurut Robert ya antara sosioantropologi ya bisa saja dokter kasih jawab seperti itu ya. Dia mengatakan sosiologi itu lebih ke masyarakat modern atau kompleks ya, sedangkan antropologi itu lebih kepada masyarakat yang masih sederhana kebudayaannya, jadi lebih ke konvensional ya kalau mau bilang. Kalau sosiologi lebih ke modern, kalau antropologi lebih ke masyarakat konvensional, artinya yang lebih masih lebih sederhana atau lebih tradisional dibandingkan masyarakat yang sosiologi ya, karena kalau masyarakat sosiologi lebih ke masyarakat yang sudah modern ya, baik kebudayaan dan sebagainya. Jadi itu Robert Bierstein membatasi atau membedakan ya antara sosiologi dan antropologi. Jadi sosiologi lebih ke masyarakat modern, sedangkan antropologi lebih kepada masyarakat yang sederhana atau masyarakat tradisional atau konvensional. Jadi itu perbedaan dari menurut Robert Bierstein antara sosiologi dan antropologi. Nah, sekarang kita masuk dalam subbahasan yang kedua. Tadi sudah banyak definisi-definisi ya, ada juga yang membedakan antara antropologi dan sosiologi. Sekarang kita masuk dalam pendekatan sosiologi. Jadi dari definisi tadi kita dapat melihat pendekatan-pendekatan daripada sosiologi ya. Yaitu di sini terambil belajar terbaca ada 4 ya. Di sini ada yang namanya model evolusi, ada yang namanya model struktural fungsional, ada yang namanya model konflik, ada yang namanya model interaksi simbolik. Ya, tadi kan interaksi. Ya menurut tadi William ya. Nah, jadi itu ada 4 model ya untuk pendekatan sosiologi. Kita masuk dalam model yang pertama. Jadi sebelum kita masuk ilmu pertama, ini sosiologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan. Tugas utamanya yaitu mengembangkan pengetahuan mengenai cara berlangsungnya kehidupan di satu tatanan sistem sosial, ya. Jadi itu. Jadi tugas utama daripada sosiologi, ya salah satu cabang, kan ada banyak sekali ilmu pengetahuan tadi terbilang. Jadi salah satunya yaitu sosiologi. Sosiologi ini mengembangkan pengetahuan dengan cara berlangsungnya kehidupan, ya. Kehidupan di sini artinya kehidupan masyarakat tentunya, karena sosiologi itu berbicara mengenai masyarakat kan etimologisnya.
Jadi mengenai cara berlangsungnya kehidupan masyarakat di suatu tatanan sistem sosial, ya, bagaimana sistem sosialnya. Di situ ada kan tadi struktur, proses maupun perubahan sosial di dalamnya. Kemudian model, ya, tadi ada 4 model di dalam pendekatan sosiologi. Model itu adalah gambaran umum mengenai cara berlangsungnya. Jadi bagaimana kita menggambarkan cara berlangsungnya kehidupan di dalam masyarakat dalam suatu sistem sosial tertentu, ya. Itu tuh model. Jadi model itu sama dengan gambaran umum, ya. Jadi di identik atau bisa jika disamakan dengan gambaran umum. Jadi bagaimana kita melihat, bagaimana kita apa tentang sosiologi, ya, itu adalah model, ya, gambaran umum mengenai cara berlangsungnya kehidupan. Bagaimana cara berlangsungnya kehidupan masyarakat, ya, berdasarkan model-model yang keempat model tersebut. Yang pertama kita masuk dalam model evolusi, ya. Model evolusi. Model evolusi di antropologi kan ada yang minggu yang lalu sempat singgung, ya, evolusi, ya, fase-fase perkembangan daripada antropologi. Dan begitu juga dengan sosiologi ada yang namanya model evolusi. Ya, model evolusi ini intinya dia masyarakat dianggap berkembang secara bertahap. Jadi ada step by step-nya, ya, bertahap. Jadi perkembangan kehidupan manusia itu secara bertahap, ya. Nah, model ini bermula dari teori Charles Darwin, ya. Charles Darwin yang terkenal dengan pembahasannya mengenai perkembangan berbagai spesies yang berlangsung secara bertahap. Ya, Anda sudah dapatkan waktu SMA itu teori Charles Darwin ini teori yang sangat terkenal tentang perkembangan manusia, ya, asal mula manusia dan lain sebagainya. Jadi model yang pertama di dalam pendekatan sosiologi itu namanya model evolusi. Bagaimana kita melihat perkembangan masyarakat itu secara bertahap, ya. Jadi analogi dari model evolusi bagi kelangsungan hidup masyarakat ada beberapa kemungkinan di sini, ya. Ada beberapa kemungkinan yang menurut model evolusi atau pendekatan sosiologi, ya, yang model yang pertama ini, yaitu yang pertama manusia dapat bertahan hidup dalam suatu lingkungan hidup setelah mengalami perubahan fisik yang sesuai dengan keadaan lingkungan tersebut. Jadi ada adaptasi di dalamnya. Jadi di dalam perkembangan, ya, di dalam perkembangan kehidupan manusia atau kehidupan manusia dan masyarakat, ya, manusia ada di dalam masyarakat, begitupun sebaliknya masyarakat itu adalah manusia. Nah, yang pertama manusia itu dapat bertahan hidup. Jadi di model evolusi ini yang pertama manusia dapat bertahan hidup dalam suatu lingkungan hidup setelah mengalami perubahan fisik yang sesuai dengan keadaan lingkungan. Jadi ada adaptasi sosial di dalamnya, ya. Jadi manusia itu sendiri ingin berkembang, dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Demikian juga sekarang kan kita mau misalnya kita datang di satu daerah, kita harus beradaptasi dengan daerah tersebut, lingkungannya dan lain sebagainya, ya, baik kebudayaannya dan lain sebagainya, ya, cara hidupnya itu kita harus beradaptasi dengan itu. Jadi perkembangan manusia melalui evolusi yang pertama itu dia bisa bertahan hidup dalam suatu lingkungan hidup dengan cara dia harus menyesuaikan dengan keadaan lingkungan tersebut. Kalau dia mau hidup, dia harus menyesuaikan. Kalau nyata, ya, dan ini mati kan. Jadi harus menyesuaikan. Jadi bagaimana cara hidup di dalam masyarakat tersebut dia harus menyesuaikan. Ya. Yang kedua, model evolusi yang kedua yaitu bila keadaan lingkungan suatu daerah tidak memungkinkan lagi bagi kelangsungan hidup, maka mereka akan segera pindah dan mencari tempat yang lain yang lebih cocok, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya dia tidak cocok di situ, ya tentu pindah. Itu model evolusi, ya. Jadi dia mau bermasyarakat, dia mau kehidupan di suatu sistem sosial, dia harus melihat situasi daerah tersebut. Kalau itu tidak memungkinkan bagi DP kelangsungan hidup, selanjutnya kan karena akan bertahap kan, perkembangan dari manusia itu akan bertahap. Jadi kalau dia misalnya tidak bisa hidup di satu daerah, ya tentunya dia akan segera pindah, segera pindah dan mencari tempat lain yang lebih cocok untuk dia bisa hidup. Begitu juga dengan kita kan, kalau kita misalnya di suatu daerah itu lebih baik kita pindah saja, ya, daripada
kita di situ kemudian akan mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kita berkembang ya, dalam berkembang dan kita bersosialisasi, dalam kita berkomunikasi dengan orang lain, cara pun kita mau hidup itu agak sulit. Jadi kita mencari tempat yang lain, tidak dan mencari tempat yang lain cocok dengan kehidupan kita ya. Baru yang ketiga, model evolusi yaitu mereka tetap akan bertahan pada suatu daerah tanpa harus mengalami perubahan fisik, namun mereka mengembangkan ilmu dan teknologi demi menjadikan keadaan alam yang mendukung. Mereka bisa juga menggunakan semua sumber daya yang ada. Ya. Jadi mereka tetap memilih tetap bertahan, tapi dengan cara mereka mengembangkan yang ada, ya, baik ilmu dan teknologi, mungkin tetap bertahan, tapi mereka menyesuaikan di situ dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi yang mereka miliki, ya, agar supaya mereka dapat bertahan hidup di daerah yang mereka tinggal misalnya. Ini seperti itu. Jadi manusia itu yang pada kalau model evolusi dia bisa berkembang, dia bisa bersosialisasi, dia bisa bermasyarakat, dia bisa mempertahankan hidupnya. Yang pertama yaitu dia bisa bertahan dengan beradaptasi, dia bisa, kalau dia tidak bisa beradaptasi tentunya dia akan berpindah dan mencari tempat yang lebih cocok. Kemudian yang ketiga dia tetap bertahan tapi dia mengembangkan ilmu dan teknologi, kita menjadikan keadaan alam, memanfaatkan ya sumber daya alam yang ada demi kelangsungan hidup dari manusia itu sendiri. Jadi itu model evolusi ya untuk pendekatan sosiologi. Jadi bisa bertahan, beradaptasi, ataupun mau pindah, mencari tempat yang lain, atau bertahan tapi menggunakan atau mengembangkan ilmu teknologi, memanfaatkan keadaan alam yang ada, atau yang bisa mengikuti untuk kelangsungan hidup, kehidupan daripada manusia itu sendiri. Jadi itu. Jadi model evolusi bagi kelangsungan masyarakat manusia itu ada beberapa hal yang bisa diterapkan. Solusi. Nah, itu yang kedua ya, pendekatan sosiologi yang kedua. Yang pertama tadi model evolusi, sekarang ada model struktural fungsional ya. Tadi kan definisi daripada sosiologi ada struktur sosial ya, struktur sosial, ada proses sosial ya, struktur proses dan ada perubahan sosial di dalamnya. Nah, yang model yang kedua berdasarkan dari definisi tersebut ya, untuk pendekatan sosiologi ada yang namanya model struktural fungsional ya. Jadi model ini ada model lain yang sering digunakan oleh para ahli sosiologi dalam mempelajari masyarakat ya. Untuk mempelajari masyarakat salah satu modelnya ini ya, model struktural fungsional. Menurut model ini, jika kita hendak memahami suatu bagian atau struktur tertentu, maka kita harus melihat fungsi terhadap keseluruhan sistem. Jadi bukan cuma sekedar struktur sosialnya saja, tapi fungsi daripada fungsi sosial daripada salah satu sistem sosial yang ada di masyarakat. Ya. Nah, menurut model ini, masyarakat diumpamakan dengan, ya, jadi masyarakat itu menurut model struktural fungsional ini, masyarakat itu diumpamakan sebagai makhluk raksasa ya. Makhluk raksasa artinya makhluk yang terdiri dari bagian-bagian yang berfungsi secara integral. Jadi kalau berbicara integral itu tidak bisa dipisahkan. Jadi satu dengan yang lain itu saling berkaitan erat atau ada hubungannya ya. Integral artinya tidak bisa terpisahkan, integrasi sebagainya itu ada penyatuan di dalamnya. Jadi ada hubungan antara satu. Kalau berbicara sistem sosial, sistem itu harus berhubungan satu dengan yang lain ya. Dalam mempertahankan kelangsungan hidup suatu sistem sosial. Ya. Jadi contoh saja kalau misalnya berbicara makhluk ya, kita manusia kan ya, contoh saja anatomi tubuh kita saja ya. Kita punya organ ya, punya hati, punya jantung, punya apalagi kaki, tangan, apalagi paru-paru, punya otak dan lain sebagainya ya. Dari struktur yang ada itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi struktur tubuh kita itu tidak bisa. Artinya jantung itu lebih daripada ginjal misalnya, atau misalnya
paru-paru itu lebih dominan daripada misalnya otak ya. Tidak bisa kita pisahkan seperti itu. Tapi semua saling berkaitan demi vitalnya tubuh kita ya. Vitalisasi, bukan tanda-tanda vital dalam tubuh kita. Jadi semua itu terintegral, artinya satu kesatuan semua, nggak bisa dipisah-pisahkan. Begitu juga dengan model ini ya, struktural fungsional ini. Jadi masyarakat itu pada umumnya itu berfungsi secara integral ya. Untuk melangsungkan kehidupannya itu harus menyatu ya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Kalau berbicara makhluk sosial itu terus nggak bisa sendiri-sendiri ya. Kita lebih dominan dari yang lain ya. Kalau ada yang lalu dokter pernah bilang ke DPK kakak tingkat ada ciri masyarakat sehat dan masyarakat sakit ya. Kalau masyarakat masyarakat sehat itu ya dia suka bersosialisasi dengan orang lain ya, terjadi satu perpaduan dengan yang lain. Tapi kalau misalnya dia suka bersosialisasi, suka menyendiri dan lain sebagainya, ya suka menonjolkan diri, nah itu sudah masuk masyarakat yang sakit, ya. Suka dalam bilang ada beberapa jenis ya, ada narsisme dan sebagainya. Jadi sudah mulai sendiri-sendiri ya. Nah itu tidak bisa. Kalau misalnya seperti itu, kita masuk ciri-ciri masyarakat. Kita tidak bisa. Sebagai manusia itu ada organ-organ. Si organ itu saling integrasi satu dengan pada jantung, begitu pun juga sebaliknya. Tapi semuanya saling membutuhkan. Ya. Itu yang pendekatan sosiologi. Kalau manusia di dalam masyarakat itu harus bersosial, ya, harus saling berfungsi sebagai saling bersatu, ya, saling memadu padankan, punya saling berhubungan satu dengan yang lain untuk mempertahankan kelangsungan hidup dalam suatu sistem sosial. Nah, model struktural fungsional ini tidak mempersoalkan sejarah terbentuknya suatu kebiasaan atau praktek dalam masyarakat, tapi dilihat lebih melihat pada konsekuensinya, ya. Kehidupan suatu kelompok sosial tidak akan dapat dipertahankan bila struktur yang ada di dalamnya tidak dapat memenuhi prasyarat fungsional dari setiap kelompok sosial. Nah, ini ada prasyarat-prasyaratnya. Jadi di dalam suatu kelompok sosial tidak akan bertahan, ya. Tidak akan bertahan bila struktur yang ada di dalamnya tidak memenuhi prasyarat fungsional dari setiap kelompok sosial. Nah, jadi menurut Talcott Parsons, ya, dia mengkategorikan ada beberapa prasyarat di sini. Nah, kalau mau yang fungsionalnya, ya, yang pertama perlu ada teknologi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan, ya, makan, pakaian, dan cuman para anggota kelompok. Artinya kelompok di sini berbicara masyarakat. Kemudian manusia sebagai makhluk biososial mempunyai kebutuhan emosional, spiritual, serta kebutuhan kebudayaan yang sangat rumit. Jadi ada beberapa prasyarat yang harus kita lihat untuk model ini, ya, model struktural fungsional. Kemudian karena orang hidup berkelompok, maka setiap anggota kelompok harus mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan pribadinya dengan kebutuhan-kebutuhan kelompoknya, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau bersosial ini, ya, kita harus menyatukan fungsi-fungsi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri agar supaya kita bisa menyatukan kehidupan kita di dalam suatu sistem sosial. Jadi Talcott Parsons membagi 3 kategori itu prasyarat yang harus untuk model struktural fungsional ini. Nah, manfaat lain dari model struktural fungsional adalah kita dapat waktu itu kita dapat membandingkan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Jadi dengan adanya model struktural fungsional ini kita bisa membandingkan masyarakat satu dengan yang lain. Contohnya sistem kompetisi atau persaingan bebas pada masyarakat. Kadangkala
ada masyarakat yang bisa menerima sesuatu yang baru, ada masyarakat yang tidak bisa menerima. Ada masyarakat yang bisa menjadi pendorong di dalam suatu sistem sosial, ada masyarakat yang menjadi penghambat di dalam suatu sistem sosial, ya. Ada kan seperti itu. Ada yang mau suka perubahan, ada yang mau perubahan, ya. Ada kan begitu. Sama dengan sekarang lagi COVID begini kan, ada yang bisa menerima perubahan, bisa menerima adaptasi kebiasaan yang normal, ya, adaptasi kebiasaan baru. Tapi ada masyarakat yang tidak mau menerima. Mereka bilang, ini kok COVID cuma sebagainya, ya. Jadi tidak menerima sesuatu yang baru, ya. Nah, jadi seperti itu, masyarakat itu demikian. Ada masyarakat ya, jadi model struktural fungsional ini bisa membandingkan juga masyarakat satu dengan yang lain, ya. Ada yang jadi pendorong, ya, jadi pendorong, jadi bisa menerima hal-hal yang baru, ya. Kalau yang satu menjadi penghambat, tidak mau menerima hal-hal yang baru, itu juga susah. Ya, seperti yang dokter katakan tadi, dia masuk lagi masyarakat yang sakit karena tidak mau menerima hal-hal yang baru yang baik, ya. Seperti itu. Jadi manfaat lain dari model struktural fungsional ini kita bisa membandingkan bagaimana masyarakat yang satu dengan yang lain. Baru yang ketiga ada yang namanya model konflik, ya. Model konflik ini ya pendekatan sosiologi juga, ya, model konflik. Jadi dalamnya berbicara masyarakat, model ini memandang bahwa masyarakat sebagai arena yang penuh dengan konflik atau pertentangan, ya. Namanya sudah berbicara lebih dari satu manusia, pasti ada konflik di dalamnya, ya. Mau menyatukan, tadi kan mengintegralkan, ya, di dalam satu sistem sosial. Bagaimana kita mau menyatukan pikiran mungkin di dalam masyarakat itu agak susah. Silakan mau atur satu dua orang saja, silakan kembar saja agak berbeda, ya. Asik su kembar itu, kembar identik agak susah tuh orang mau atur, ya. Apalagi ini ada banyak orang, ya, ada banyak manusia, ya, apalagi masyarakat lebih dari satu kan, lebih dari satu. Kalau berbicara masyarakat bukan individu, ya, lebih dari satu. Dan pasti di dalam model konflik ini mereka memandang bahwa masyarakat itu sebagai arena yang penuh dengan konflik atau pertentangan di dalamnya. Sehingga bagaimana kita mau menyatukan hal tersebut supaya tidak terjadi gesekan-gesekan dan tidak terjadi permasalahan-permasalahan sosial yang ada, ya. Jadi konflik ini bisa terjadi antar individu, bisa kelompok, ya, dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik dan sebagainya. Jadi itu. Jadi sosiologi juga melihat ini model konflik. Artinya bagaimana kita di dalam bermasyarakat kita tahu itu namanya bermasyarakat pasti ada konflik-konflik di dalamnya. Tapi bagaimana kita mau memanage, ya, ada yang namanya manajemen konflik. Bagaimana kita mau meredakan ini konflik yang terjadi. Sehingga kalau mau lihat di daerah-daerah kan, nah, coba karena satu di daerah-daerah lain maupun di Sulut, ya, tak salah sadiki, tidak bakal lain, tak salah bilang lagi, apalagi sekarang berita-berita apa di medsos lagi sudah. So ada yang panas ya, hari lagi, ya, karena masyarakat berbicara masyarakat, ya, berbeda kultur, berbeda budayanya, culture-nya berbeda, ya, berbeda sifatnya, ya, secara fisik dan lain sebagainya, biologi dan lainnya, bisa terjadi konflik di dalamnya. Sehingga pendekatan sosiologi salah satunya itu model konflik, di mana kita melihat, kita mendekati, ya, memecahkan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dengan cara model konflik. Nah, baru yang keempat di sini, ya, pendekatan sosiologi ada yang namanya model interaksi simbolik. Tadi kan menurut interaksi dengan organisasi sosial, ya, yang tadi definisi ya salah satu ahli, ya, tentang sosiologi. Ya. Turunannya itu ada model interaksi simbolik. Nah, model di atas yang tadi, yang ketiga model itu lebih pandangan terhadap masyarakat. Kalau interaksi simbolik ini lebih kepada individu, ya. Pandangan tersebut berarti mencerminkan pada individu yang seharusnya individu tidak dilihat sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas, tetapi harus dilihat sebagai orang-orang yang melakukan interaksi satu dengan yang lain, ya. Jadi di dalam masyarakat itu ada interaksi individu di dalamnya. Saling berkomunikasi, saling berhubungan satu dengan yang lain, ya. Masyarakat itu kan tercipta ada interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain.
pada waktu dua orang atau lebih berinteraksi, maka masing-masing mempunyai bayangan dan persepsi tentang tindakan orang lain dan setiap orang akan berusaha menyesuaikan tindakannya dalam situasi tersebut. Jadi kalau kita misalnya berinteraksi dengan orang lain, maka kita harus mengenal dulu kan, ini orang ini bagaimana dan lain sebagainya ya. Apalagi kalau misalnya asing bagi kita, pasti kalau kita berinteraksi ya tentunya kita berkomunikasi terus mesti cari tahu dulu kan, jangan kaget kong yang terus bercerita akan ini aneh-aneh. Jadi mau tidak mau kita harus mencari tahu dulu ya, ini sifat atau bagaimana ya. Kita juga berteman kan, kita harus cari kenal dulu kan, orang yang bisa jadikan teman sebagainya. Jadi kita harus sebelum berinteraksi kita harus mempunyai bayangan dan persepsi tentang orang lain dulu ya, sifatnya bagaimana, ya, dia asalnya dari mana dan lain sebagainya, supaya kita bisa menyesuaikan situasi tersebut. Ya, jangan sampai kalau kita salah baca cerita dan lain sebagainya, salah berkomunikasi, ya. Nah, kadang budaya di Indonesia kan berbeda-beda ya. Ada yang sedikit lembut, ada yang sedikit keras kalau bercerita. Ya, kalau kita tidak terbiasa dengan situasi tersebut ya bisa mau ada permasalahan di dalamnya. Sehingga interaksi simbol itu lebih kepada interaksi antar individu ya di dalam masyarakat. Jadi ada interaksi antara yang satu dengan yang lain dengan cara ya kita saling mengenal ya. Harus ada persepsi dulu, harus ada kita bisa mengenal, menilai yang kita mau bicara ini, lawan komunikasi kita ini orangnya seperti apa ya. Jangan sampai dalam kita berkomunikasi terjadi kesalahan, ya bisa juga terjadi konflik di dalamnya. Baru masing-masing selalu mengadakan perubahan dan menyesuaikan diri dengan setiap kendala yang terdapat dalam setiap interaksi. Jadi harus ada penyesuaian diri di sini karena setiap manusia itu berbeda-beda ya, berbeda-beda baik dia bersifat dan lain sebagainya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Kalau enggak, ya akan terjadi permasalahan sosial di dalamnya. Ya. Sekarang kita masuk dalam sub pembahasan dalam sosiologi, yaitu manfaat sosiologi di bidang kesehatan. Ya. Tadi sudah definisi sosiologi, pendekatan sosiologi ada 4 model ya. Tadi kita masuk dalam manfaat sosiologi ya bagi bidang kesehatan. Di sini Dr. ambil saja 3 ya. Yang pertama mempelajari cara orang meminta pertolongan medis atau dokter ya. Bagaimana cara orang meminta pertolongan medis atau dokter ya, namanya help seeking ya. Kemudian memberikan analisis tentang hubungan antara dokter dan pasien. Memang untuk antropologi dan antropologi sosiologi kesehatan itu awal mulanya itu lebih kepada banyak di kedokteran ya. Tapi sekarang sudah kesehatan masyarakat ya. Analisis tentang hubungan dokter dan pasien. Kemudian manfaat sosiologi berikutnya itu menganalisis faktor-faktor sosial dalam hubungannya dengan etiologi penyakit. Etiologi itu penyebab penyakit ya. Jadi ada faktor-faktor sosial dalam hubungannya dengan etiologi penyakit. Kalau berbicara faktor-faktor sosial di sini ya, ada yang namanya pekerjaan, pendidikan ya, pendapatan ya, baik secara ekonomi dan sebagainya berhubungan dengan penyebab-penyebab daripada penyakit. Ya, faktor-faktor sosial, bagaimana keluarganya. Jadi semua yang berhubungan dengan sosial. Jadi manfaat sosiologi di bidang kesehatan karena bisa menganalisis faktor-faktor sosial apa yang ada hubungannya dengan penyebab penyakit. Ada kalanya kan secara fisik dia sehat, tapi karena ada doi dia bisa sakit kan. Jadi seperti itu. Jadi manfaat sosiologi di bidang kesehatan kita bisa melihat faktor-faktor sosial di dalamnya. Ya. Kadang-kadang orang lihat dari segi fisik bagus ya, tidak dari segi keadaan umum biasanya tidak ada gejala-gejala sakit dan lain sebagainya. Ternyata karena orang bilang kanker kantong kering akhirnya bisa menyebabkan sakit, stres ya, apalagi sekarang kan
Nah, ini syukur-syukur sudah pemerintah sudah ya untuk untuk pekerjaan sudah dibuka kembali ya, meskipun harus melihat protokol kesehatan, tapi sudah dibuka. Tapi ada beberapa yang lalu-lalu kan tidak bisa dibuka dan lain sebagainya ya, tidak bisa bekerja ya, dibatasi sebagainya, sehingga banyak orang dari segi pendapatan ya, secara ekonominya terganggu ya, sehingga ya mungkin banyak yang sakit karena stres dan sebagainya, bagaimana menghidupi keluarganya ya, bagaimana dia mau bermasyarakat ya, apalagi kondisi rukun sana rukun sini ya, dan lain sebagainya, bermasyarakat akan terhambat karena dengan adanya faktor-faktor sosial yang terganggu ya, salah satunya yang dipercontohkan seperti tadi, misalnya dengan adanya pandemi begini ya, dia tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan, sehingga stres, dia jadi sakit ya, tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, sambil pun dia dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain pun tidak bisa karena keterbatasan dari segi faktor sosial dan ekonomi. Jadi itu. Jadi manfaat sosiologi bidang kesehatan, mempelajari cara orang meminta pertolongan medis atau dokter ya. Kadang-kala orang datang ke dokter bukan karena sakitnya, tapi karena dia ingin curhat dan lain sebagainya, begitu. Tuh ada seperti itu. Ada permasalahan keluarga, ada. Jadi bagaimana cara orang meminta pertolongan medis kepada dokter atau tenaga medis lainnya. Baru ini memberikan analisis tentang hubungan dokter dan pasien. Jadi ada kalau bilang hubungan dokter pasien berarti ada kepercayaan di dalamnya ya. Jadi manfaat sosiologi bagi kesehatan itu memberikan analisis tentang hubungan dokter dan pasien. Kemudian menganalisis faktor-faktor sosial dalam hubungannya dengan penyebab atau etiologi penyakit. Nah, sekarang dokter masuk saja di kesehatan. Tadi sudah sosiologi, sudah antropologi minggu yang lalu, sudah sosiologi tadi, sekarang termasuk di kesehatan. Ya, menurut Ngoni sebelum dokter masuk ya, apa itu kesehatan? Ya, kata dasarnya sehat. Ada yang bisa mengutarakan di sini, misalnya apa itu sehat? Menurut Ngoni sebelum dokter lanjut. Menurut sini ada beberapa ahli, ada juga berdasarkan undang-undang kesehatan ya. Siapa yang bisa? Siapa ini? Siapa yang mau jawab? Saya, dokter. Siapa? Saya, dok. Nama? Nama. Nama. Perkenalkan. Nah. Perkenalkan. Oh, Karunia. Perkenalkan, nama saya Karunia Lendombela. Oh ya. Ya, silakan Karunia. Pakai apa ini? Dari kelas E. Pakai Nia. Nia. Asal mana Ya. Karunia? Mitra. Ya? Asal mana? Mitra. Oh, Mitra. Oh ya. Mitra yang mana ini? Yang Pangu. Bagian Toluaan. Hah? Di mana? Toluaan. Oh, Toluaan. Iya. Saya kalau dokter suami Liwutung, ya. Itu dari Liwutung. Ya. Silakan, apa Karunia? Menurut Karunia apa saya kesehatan? Kesehatan itu di mana kita beraktivitas dengan fisik yang sehat. Kita dapat beraktivitas. Kita dapat beraktivitas dengan merasa tubuh yang sehat dimanapun kita pergi, dan kita tidak merasa lemah. Tidak merasa lemah. Oke. Ada lagi yang lain? Soalnya Siapa? Oh, Heli. Iya. Heli asal mana, Heli? Heli asal mana? Asal mana, Heli? Dari Boltim, dokter. Wah, Boltim. Jauh sekali, Gang. Ya. Boltim. Ya, silakan, Heli. Apa itu kesehatan? Kesehatan itu adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan
setiap orang memungkinkan setiap orang untuk bisa bekerja dengan produktif. Dengan produktif. Oke, ada lagi yang lain? Satu Saya lagi. dong. Ya, silakan. Saya dong. Oh, Ya, dokter. Agnes, perempuan semua komang ini. Saya, Mana dokter. yang laki-laki ini? Ya, Dokter, Agnes. saya, Ya. Siapa? Menurut saya sehat adalah saya kondisi dokter. fisik, mental, dan Agnes sosial. asal mana, Agnes? Agnes dari mana? Asal Sulawesi Tengah. Waduh, Sulawesi Tengah. Sekarang Mas ada di Sulawesi Tengah ini? Iya dok. Waduh. Jadi belum pernah datang ke Manado? Sudah dok. Sudah. Ada urus pendaftaran di mana? Online atau ada kemari? Online dok. Oh, online. Oke. Nanti kalau siapa tahu Tuhan berkenan orang boleh sit in lagi kan bisa ketemu tuh secara offline ya. Ya, apa Agnes? Kesehatan apa? Kesehatan, kondisi sempurna fisik, mental, dan sosial, tidak ada penyakit atau kelemahan jasmani. Oke, jadi Itu saja dok. Terima kasih. oke, terima kasih. Ya, perwakilan laki-laki mana ini laki-laki ini? Semua ini perempuan Saya, ini. Enci. Ya, siapa nama? Fer Krindi Sesombo. Ya, asal mana? Asal mana? Asal dari Sitaro. Sitaro, odoh. Pulau lagi. Ada di Sitaro ini? Kabupaten Sitaro, Enci. Dokter. Nah, masih di Ya. Sitaro ini? Ada di Sitaro? Ada di Manado, dokter. Oh, di Manado. Oh, Di Manado, mana, dokter. Pak? Bakos? Bakos atau apa? Rumah sendiri? Ada kontrak rumah, Enci. Dokter. Oh, kontrak rumah. Oke. Nanti yang jauh-jauh ya, nanti signalnya itu diperhatikan ya, karena minggu depan mau ujian topik, jangan sampai signalnya jadi terhambat nanti ya untuk minggu depan. Ya, silakan. Apa dan kesehatan? Suatu keadaan kondisi fisik, mental dalam keadaan bebas dari penyakit, dokter. Bebas dari penyakit. Satu keadaan fisik, mental yang bebas dari penyakit. Ya. Satu lagi laki-laki sebelum dokter lanjut ya. Ada lagi perwakilan dari laki-laki? Ya. Ada lagi? Sudah. So pas. Satu orang saja yang wakil untuk laki-laki. Oke. Oh ya, siapa? Alvino. Alvino. Alvino asal mana? Ya. Manado, dokter. Manado. Oke. Manado. Ya. Apa Alvino? Kesehatan itu? Jadi menurut saya kesehatan itu adalah kondisi tubuh di mana tubuh itu terhindar dari baik dari segi fisik, mental maupun sosial. Dan Mental, tidak terhindar dari sosial. kelemahan. Oke. Jadi intinya semua terbebas dari penyakit ya, terbebas dari penyakit, baik keadaan fisik, mental tadi ya, sudah dikatakan oleh kelima ya, kelima teman-teman kita yang sudah menjawab untuk kesehatan menurut yang mereka tahu ya. Jadi ini kita akan melihat pengertian kesehatan ya. Nah, Anda kan calon-calon SKM ya, nanti 4 tahun depan, calon-calon sarjana kesehatan masyarakat. Di dalamnya ada kata kesehatan, jadi mesti tahu apa itu kesehatan. Ya, sebentar nanti tetangga kita atau teman kita, orang sudah tahu, oh so kuliah di kesehatan masyarakat, apa yang itu kesehatan? Wah, bingung. Ya, minimal tadi dokter sudah dengar, ya sudah mendekati ya definisi daripada kesehatan itu sendiri. Ya. Nah, ini ada beberapa definisi kesehatan. Ya. Yang pertama menurut Neumann ya, menurut Neumann tahun 90 Neumann mendefinisikan bahwa kesehatan itu adalah keadaan dinamis yang berubah secara terus-menerus sesuai dengan adaptasi individu terhadap berbagai perubahan pada lingkungan internal dan eksternalnya untuk mempertahankan keadaan fisik, emosional, intelektual, sosial, perkembangan dan spiritual yang sehat. Jadi dia bilang keadaan dinamis yang berubah secara terus-menerus, ya.
dengan adaptasi individu terhadap berbagai perubahan baik lingkungan internal maupun eksternal yang berhubungan dengan fisik, emosi, intelektual, sosial, berkembang spiritual yang sehat. Kalau menurut Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 92, kesehatan adalah keadaan, nanti sebentar kita akan lihat DP beda dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 ya. Tahun 2009 ya. Nah, ini Undang-Undang nomor 23 tahun 92 mendefinisikan kesehatan itu adalah keadaan sejahtera. Tadi ada yang sudah sempat singgung ya, keadaan sejahtera. Jadi sehat itu adalah keadaan sejahtera. Sejahteranya dari mana? Badan, jiwa, sosial yang memungkinkan seseorang itu untuk hidup produktif. Jadi produktif di sini artinya bisa menghasilkan sesuatu ya. Baik secara sosial maupun secara ekonomis ya. Jadi itu menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 92 yang mendefinisikan kesehatan ya. Nah, ini DP beda. Kalau kita melihat kedua definisi ini, bedanya yaitu di kata ini, spiritual ya. Kalau Undang-Undang nomor 23 tahun 92, dia hanya terbatas di badan, jiwa, sosial ya. Kalau di Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, dia sudah tambah di kata spiritual. Ya. Bagaimana kalau berbicara spiritual kan berarti hubungan kita dengan pencipta ya. Lebih kepada kadang-kala kan orang sakit karena itu ya, sehingga di Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 ini yang sudah tambah kata spiritual di dalamnya. Jadi kesejahteraan itu bukan cuma sehat fisiknya, mentalnya, ya, sosialnya, tapi juga dia harus sehat juga secara spiritual. So itu kan ada kan yang apa? Kalau mau lihat kalau pagi yang selebriti ada DP apa spiritual sendiri ya. Supaya karena kadang-kadang orang kan dengan kita mendekatkan diri kepada pencipta bisa terhindar dari sakit dan sebagainya, sehingga ada tambah kata spiritual di dalamnya ya untuk definisi kesehatan menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Jadi ingat baik-baik ya, jadi sehat itu bukan cuma sekedar orang yang tidak sakit. Kadang-kadang mendefinisikan lebih sederhana kan, apa itu sehat? Sehat tidak sakit. Kalau sakit dan tidak sehat. Jadi kebalikan daripada cuma tak boleh begitu. Tapi kalau kita mau lihat definisinya yang sebenarnya, ya ini ya. Jadi ada banyak definisi tentang kesehatan. Tinggal Anda mau memilih definisinya seperti apa. Ada juga yang menurut WHO ya, menurut Badan Dunia ini. Terus kita lewat tadi, menurut Perkin, kesehatan adalah suatu keadaan seimbang. Jadi ada balances satu dengan yang lain. Jadi seimbang. Kalau misalnya dia sudah tidak seimbang, pasti akan sakit, ya. Jadi Perkin 38, tahun 38, dia mendefinisikan bahwa kesehatan adalah suatu keadaan yang seimbang. Jadi kalau ada satu saja yang tidak seimbang di dalam tubuh, ya, maka akan menyebabkan suatu penyakit, ya. Jadi tidak keadaan seimbang yang dinamis antara bentuk dan fungsi tubuh, ya, dengan berbagai faktor yang berusaha mempengaruhinya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Kalau di epidemiologi ada yang namanya determinan, ya, determinan itu faktor-faktor yang mempengaruhi, ya, faktor-faktor yang lain sama dengan yang tadi kan di sosiologi ada faktor-faktor sosial. Walaupun secara fisik tubuhnya tidak terganggu, tapi secara sosialnya faktor-faktor yang lain itu mempengaruhinya sehingga dia bisa sakit. Itu menurut Perkin. Kalau menurut Badan Kesehatan Dunia WHO tahun 47 mendefinisikan kesehatan itu adalah suatu keadaan yang sempurna. Ya, tadi kan suatu keadaan yang sempurna. Jadi orang bilang perfect. Jadi suatu keadaan sempurna baik secara fisik, mental dan sosial. Jadi ketiga item ini harus dalam keadaan yang sempurna, ya, serta tidak hanya bebas dari penyakit kelemahan. Jadi bukan cuma tidak terkena penyakit, tidak lemah dan sebagainya, tapi juga harus keadaan sempurna baik fisik, mental dan sosial, ya.
biar DP fisik bagus-bagus, ya DP fisik bagus, bentuk tubuhnya bagus, tapi secara mental dia terganggu, ya DP alamat di Ratu Buisang, ya di rumah sakit jiwa. Seperti itu. Begitu juga dengan misalnya fisik dan mentalnya sudah baik, ya spiritualnya sudah baik, tapi secara sosialnya dia terganggu, ya. Dia tidak ada seperti tadi dokter bilang, kan akhirnya dia masuk di ciri-ciri masyarakat sakit. Karena tidak mau bersosial dengan orang lain, tidak mau berinteraksi dengan orang lain, tidak mau berhubungan dengan orang lain, yang lama-lama jadi sakit, ya, sakit sosial orang bilang. Nah, jadi ini, jadi kesehatan ada beberapa definisi, ya, menurut Perkin, menurut Badan Kesehatan Dunia, WHO, baru menurut Neumann tadi, baru menurut Undang-Undang Nomor 23, Undang-Undang Kesehatan Nomor 3 tahun 92, ada juga yang terakhir Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, ya, definisi tentang kesehatan. Nah, jadi kita masuk di slide yang terakhir untuk kuliah kita hari ini, yaitu apa itu antropologi sosiologi kesehatan. Ya, kita sudah bahas minggu yang lalu antropologi, kita sudah bahas sekarang itu tentang sosiologi dan juga kesehatan. Maka kita bisa membuat satu definisi bahwa antropologi sosiologi kesehatan adalah disiplin biobudaya yang memberi perhatian pada aspek-aspek biologi dan sosial budaya dari tingkah laku manusia tentang cara berinteraksi antara keduanya di sepanjang sejarah kehidupan manusia, yang dimana di dalamnya mempengaruhi kesehatan dan sakit penyakit. Jadi itu. Jadi kita bisa menarik ketiga definisi, baik antropologi, sosiologi maupun kesehatan. Kita bisa menarik satu pengertian atau definisi tentang antropologi sosiologi kesehatan. Itu adalah disiplin biobudaya, jadi secara biologi, secara budaya, ya, yang memberi perhatian pada aspek-aspek biologi dan sosial budaya dari tingkah laku manusia, ya, tingkah laku manusia tentang cara berinteraksi. Jadi kalau berbicara manusia, bicara antropologi, kalau dia sudah masuk di interaksi, sudah berbicara sosiologi. Dan di mana sepanjang kehidupan manusia itu ada bisa mempengaruhi kesehatan dan sakit penyakitnya, sudah masuk karena kesehatan. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa mendefinisikan atau mengatakan bahwa antropologi sosiologi kesehatan ini, ya. Oke, ini mungkin slide terakhir untuk kuliah kita pada siang hari ini. Nanti materi kuliah, ya, materi kuliah dari minggu lalu, ya, sampai hari ini akan dokter bagikan di grup WA masing-masing kelas, ya, di grup WA masing-masing kelas. Jadi dokter akan WA ke grup kelas 1B, 1C maupun 1E untuk Anda pelajari di rumah guna ujian topik minggu depan. Nanti minggu depan ujian topiknya dilaksanakan hari apa, nanti dokter akan infokan ke via grup WA, ya. Jadi hari ini dokter kuliah sampai di sini, materi kuliah sampai di sini, materi kuliah akan dokter bagikan. Dan sekali lagi dokter ingatkan untuk pembuatan email Unstrat bagi yang belum, ya, bagi yang belum ada email Unstrat, segera urus, ya, segera urus, karena tidak menutup kemungkinan bukan cuma sosiologi antropologi kesehatan yang menggunakan e-learning, bisa juga mata kuliah yang lain menggunakan e-learning. Jadi sebaiknya harus ada email Unstrat, ya, sebaiknya, dan harus, kalau dokter lebih baik tekankan harus supaya langsung dibuat. Jadi masih ada waktu untuk pembuatannya. Silakan hubungi PTI kalau misalnya ada kendala-kendala dalam pembuatan dan mau mencari info tentang pembuatan email Unstrat. Silakan hubungi PTI Unstrat, ya, cari kontak personnya di sana dan segera Anda urus untuk untuk pembuatan email Unstrat bagi yang belum ada. Ya, untuk presensi semua sudah mengisi, baik kelas 1B, 1C dan 1E sudah mengisi semua? Sudah, dokter. Oke. Maaf, Ci. Ya. Ya. Galatia. Mohon bertanya, kalau tidak bisa masuk di portal Inspire, untuk absensi bisa di mana lagi, dokter? Untuk presensi hanya
di Portal Inspire, karena semua kan sudah ada akun kan, sudah ada akun Portal Inspire. Anda juga mengontrak KRS kan harus via Portal Inspire kan, mengontrak KRS ya, karena dosen pembimbing akademik juga kan akan apa menyetujui di lewat Portal Inspire untuk KRS ya. Kalau tidak ada Portal Dokter, Inspire, kalau orang nggak bisa masuk dong di Portal Inspire karena jaringan, untuk DP presensi boleh lewat chat. dokter langsung satu kali, karena ini kan kode presensi langsung Anda kalian isi, langsung masuk di itu. Jadi dokter habis kuliah ini, dokter langsung cek di dokter langsung cek di Portal Inspire untuk presensi, karena langsung dapat lihat di situ siapa-siapa yang mengisi untuk pertemuan yang ketiga ya. Ini kan sudah masuk pertemuan yang ketiga, jadi tinggal dokter melihat di situ. Jadi dengan presensi ini, jadi dokter tidak mau apa satu-satu ya. Jadi habis isi ya kodenya kan dokter sudah chat di sini, jadi tinggal mengisi. Galatia kelas apa? Kelas 1C. 1C. Silakan mencoba ya, cari kalau masalah jaringan berarti tinggal mencari mana yang sinyalnya bagus ya. Kalau yang lain ada kendala seperti Galatia, kalau sudah tidak ada ya berarti tinggal Galatia yang menyesuaikan dengan mencari signal yang lebih baik ya. Galatia tinggal di mana ini? Di Remboken. Nah, Remboken. Jadi pas ini kan masalah presensi ya, masalah presensi. Jadi dari sekarang Galatia boleh cari-cari juga signal yang baik di Remboken situ di sebelah mana yang Pak Galatia per rumah ya. Kalau mesti harus keluar dari rumah, mungkin di dalam rumah agak susah di signalnya ya, agak jelek. Keluar rumah, cari spot atau tempat-tempat atau titik-titik yang signalnya bagus. Karena dokter takutkan jangan sampai minggu depan mau ujian topik akan terkendala juga hal yang sama. Ya. Oke, terima kasih dokter. Iya, karena ini online kan, dokter juga nggak bisa bikin apa-apa kalau misalnya masalah signal. Saya itu dokter ingatkan terus semua mahasiswa memperhatikan jaringannya masing-masing, ya. Jaringan masing-masing. Kan Anda lebih tahu kan di rumah Anda itu di bagian mana yang baik signalnya ya. Karena ini online, dokter nggak bisa bikin apa-apa. Beda kalau sit-in ya secara offline, mau di dalam kelas ya itu nggak masalah untuk masalah itu. Tapi kalau untuk kuliah maupun ujian secara daring ya, secara online seperti ini, yang paling orang ingat-ingatan terus yaitu Anda mencari jaringan yang koneksi yang paling baik di tempat Anda, di rumah Anda, di sebelah mana ya. Mau di dalam rumah atau di luar rumah. Kalau misalnya di rumah Anda misalnya agak jelek DP itu ya cari mungkin ada saudara ya, biar enggak apa-apa berkunjung ke teman dulu atau saudara dulu ya yang dekat rumah dengan Anda yang mungkin signalnya lebih baik di situ, supaya jangan akan terkendala dengan ujian-ujian online misalnya. Karena minggu depan mau ujian topik, jangan sampai lagi ada lagi yang melapor, dok CTP signal enggak bagus ini begini, aduh balik lagi di masalah-masalah seperti itu. Karena kalau online ya pasti klasiknya masalahnya seperti itu, karena evaluasi dari semester lalu kebanyakan mahasiswa alasannya itu ya klasiknya. Jadi sehingga semester ini kami para dosen selalu mengingatkan ya. Jadi sejauh-jauh hari ingatkan ya, silakan mencari daerah atau tempat atau spot atau titik di mana di rumah Anda yang baik untuk secara daring ya. Karena ini kelemahan. Kalau secara daring begini kan ada plus minusnya ya. Plusnya kita bisa melakukan aktivitas 21 kali ya. Bisa melakukan aktivitas ya, enggak perlu beda dengan kalau misalnya offline ya. Tapi DP minus ya itu jaringan selalu yang jadi konektivitas yang selalu jadi masalah. Sehingga itu selalu yang dokter ingat-ingat ya, memperhatikan konektivitas. Jadi Galatia pengisian presensi sampai jam 1.15, jadi masih ada waktu untuk Anda mengisi ya. Kalau lewat dari jam 1.15 ya otomatis sudah tidak bisa mengisi karena ada DP batas waktu presensi ya.
Jadi jam 1.15 sudah tidak bisa Oke. sama sekali. Kalau 1.16 Sony boleh, ya. Karena sudah ada Terima timing. kasih, dokter. Jadi Anda coba-coba terus sampai jam 1.15. Siapa tahu jadi. Cari signal yang baik, ya. Ya, dokter nggak bisa Oke, terima kasih. solusi yang lebih itu selain Anda mencari tempat yang baik signalnya, ya. Untuk yang lain bagaimana? Sudah tidak ada masalah kan untuk presensi dan sebagainya. Kalau sudah tidak ada, dokter akan tutup kuliah kita hari ini, ya, pada siang hari ini. Terima kasih untuk kalian kita semua. Oh ya, sebelum kita menutup kuliah hari ini, kita mau ambil dokumentasi seperti biasa, ya. Dokumentasi. Ya. Siapa yang PJ mana ini yang mewakili saja. Nanti dia share di grup. Nanti dia share pada dokter. Nanti dokter taruh di FB. Kalau dokter taruh di FB, sudah nak mau hilang itu dokumentasi. Ya. Siapa? PJ? Terserah. Mau kelas B, C, atau E. Siapa yang mau print screen? Mau screenshot dan untuk dokumentasi hari ini. Filriani? Atau siapa yang PJ? Kelas B, C, atau E? Salah satu saja yang ambil gambar. Ya, siapa? Mana PJ MK Sosial Antrop kelas B? Ya. Siapa? Sian Lampus. Ya. Nanti Sian ambil Jo? Nanti Jane ambil, Jane. Ya. Ini panggilan Sian atau Jane? Ya. Oke. Nanti siap ya, Jane mau ambil gambar untuk kuliah kita pada siang hari ini. Nanti hitung ya. Jane, ya. Silakan. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Selamat siang dan kita akan jumpa minggu depan. Dokter, apakah bisa meminta PowerPoint materi? Ya, itu. Dokter akan share di grup ya. Tadi dokter sudah sampaikan. Baik, Dokter terima kasih, share di dokter. grup materi dari minggu yang lalu sampai hari ini. Karena Anda akan pelajari dokter. untuk ujian topik minggu depan. Baik, terima kasih untuk kalian kita semua. Selamat siang, salam sehat, dan Tuhan memberkati. Selamat siang. Terima kasih, dokter. dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Dokter.